Pagi ini saya akan sharing dengan saudara satu tema firman Allah yang saya berikan judul Perjanjian Tuhan atau Janji Tuhan. Mari langsung saudara kita membaca Mazmur 109 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Ini suara kami serak semua karena kami kemarin merayakan Natal di gereja saudara ya, ibadah perayaan Natal. 26 sampai 31 kita baca bergantian ya. Saya baca 26, saudara 27 gitu ya. Nanti 31-nya sama-sama ya. Mazmur 109 ayat 26 begini kata firman Allah. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Teruskan 27. Supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. 28 ya. Biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersukacita. 29 saudara terus. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaikan noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. 30 ya. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Sama-sama di ayat 31, 2 dan 3. Sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Coba langsung kita lihat gambar yang pertama. Dari ayat-ayat yang barusan kita baca, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 109 ayat 26 sampai 31. Intinya singkatnya begini kalau saya menyimpulkannya. Ayat yang barusan kita baca ini adalah doa daripada Daud. Siapakah Daud? Raja Israel. Siapakah Daud? Orang hebat. Kalau ditanya siapa Daud, banyak cerita tentang Daud karena Alkitab mencatat poin-poin penting, catatan-catatan prestasi yang hebat tentang orang namanya Daud. Dia ini panglima perang yang hebat. Goliat pun dia bisa bunuh gitu loh. Raksasa dia bisa kalahkan. Kita mau berkata apa? Semua orang Israel takut. Daud berani hadapi Goliat. Ini orang yang berani, orang yang punya hati besar gitu. Dan dia raja. Kalau bicara raja, dia punya semuanya. Dia punya kekuasaan. Raja itu punya otoritas. Bicara Daud itu bicara raja. Dia berarti orang kaya. Hartanya melimpah ruah. Ekonominya kuat. Namanya raja. Berarti dia punya kekuatan angkatan bersenjata. Panglima perang yang hebat. Yoab misalnya dan lain dia punya. Dia punya panglima para tentara yang siap jaga dia. Dia punya orang-orang pandai. Dia punya orang-orang berhikmat. Dia punya semuanya. Kekuatan ekonomi ya. Kekuatan uang dia punya. Otoritas besar punya. Menggerakkan angkatan bersenjata dia bisa. Tapi menarik dalam ayat ini. Orang yang punya segalanya secara hitungan manusia. Ketika dia diperhadapkan oleh masalah. Ketika dia diperhadapkan oleh kesulitan, dia minta tolongnya bukan kepada jenderal perangnya. Ketika dia punya masalah, dia bukan minta tolong kepada kekayaan uang ekonomi yang dia punya. Ketika dia diperhadapkan dengan orang-orang yang memfitnah dia. Ini doa dari orang yang difitnah kan? Orang-orang yang memusuhi dia. Orang-orang bangsa di sekitarnya kenalan dia yang mau serang dan jatuhkan dia. Mau bunuh dia. Dia minta tolongnya bukan kepada orang pandai, orang berhikmat, jenderal perangnya, orang-orang kuat yang dia punya. Tapi ketika Daud punya masalah, dia minta tolongnya kepada Tuhan. Doa dari seorang yang menghadapi masalah, inilah Daud. Mari kita lihat ayatnya, perhatikan gambar berikutnya saudara ya. Dikatakan, coba saya ingin kita baca ayat ini sama-sama saudara ya. Mari sama-sama kita baca ayat 26. 1, 2, dan 3. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Ini menarik. Dari kalimat awal saja bagian A, Daud berkata ini,
tolonglah aku. Akunya adalah Daud. Aku yang bermasalah. Aku yang difitnah orang. Aku di sini adalah Daud yang sedang diserang oleh musuh-musuhnya. Tapi menarik ya, tolonglah aku. Si Daud berkata, ya Tuhan Allahku. Kita belajar dari seorang raja yang bernama Daud. Yang pertama begini, menghadapi masalah apapun juga, apalagi hadapi masalah yang berat, hadapi masalah yang pelik, rumit dan sulit. Pertanyaan saya kepada Anda, kalau Anda punya masalah, Anda ini datang sama siapa? Perhatikan poin pertama ini. Kalau Anda punya masalah, Anda hadapi kesulitan, misalnya difitnah orang, digosipin orang, atau lebih sulit lagi, ada orang cari-cari masalah, mau jegal pekerjaanmu, mau rebut bisnismu, proyekmu. Ada orang coba halang-halangi supaya kerjaanmu gak bisa jalan gitu. Anda datang kepada siapa? Anda minta tolong kepada siapa? Ketika Anda mengalami kesulitan dalam hidupmu, kepada siapa Anda datang? Kepada jenderal. Ingat ya, peristiwa pandemi yang lalu, yang dimulai dengan 2020, bulan Maret, bulan April, itu gambaran buat kita lemah. Kita ini terbatas. Kalau menghadapi situasi masalah kayak begitu, Anda mau minta tolong sama jenderal. Jenderal pun bingung dengan strategi perangnya bagaimana mengatasi ini. Memang yang ditugaskan presiden kita para jenderal, tapi bingung juga loh. Para dokter medis bingung juga pada waktu itu mengatasi virus yang baru. Bingung loh saudara, yang datang kepada orang pintar, datang kepada orang pandai, nggak tahu jalannya waktu itu. Ini cuma saya kasih gambaran, kisi-kisi kepada Anda. Anda kalau ngalami masalah Bapak Ibu Saudara, ngalami kesulitan, Anda datang kepada siapa? Anda minta tolong kepada siapa? Ini yang berkata begini, tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Ini bukan orang biasa loh. Ini bukan kayak orang saya yang penuh kelemahan. Ini Raja Daud yang adalah seorang raja plus jenderal perang yang hebat. Dia gak ada takutnya, Goliat pun dia kalahkan. Tapi belajar dari seorang Daud yang percaya kepada Tuhan. Ketika dia dihantam masalah, dihantam badai kesulitan, fitnahan datang. Orang coba jegal usahanya sebelum kerajaannya itu. Dia datangnya kepada Tuhan. Dia minta tolongnya kepada Tuhan. Itu namanya mengakhiri tahun 2022. Tidak terasa, tinggal 5 hari lagi selesai tahun ini. Tentu saya harus berkata kepada saudara, bersyukurlah, berterima kasih buat pertolongan Tuhan sampai hari ini, di akhir tahun ini. Bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna. Bersyukur buat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kepada Tuhan buat bulan Januari 2022. Terima kasih kepada Tuhan buat bulan Februari, ya Tuhan menolong kita. Macam-macam peristiwa, bulan Maret, bulan April, bulan Mei, bulan Juni sampai Desember ini. Aduh, banyak peristiwa kita lewati. Iya kan, bulan 1, bulan 2, bulan 6. Atau bahkan tahun lalu Anda mengalami banyak peristiwa. Iya, ada kesulitan, ada kesusahan. Bukan cuma Anda, saya pun mungkin dihantam juga persoalan. Tapi bersyukur ya, mungkin di bulan 6 Anda hadapi masalah. Bukan di bulan 7. Tapi Desember tanggal 26 ini kita ada. Anda mesti berkata, terima kasih Tuhan buat pertolonganmu. Bersyukur buat kebaikanmu. Anda mesti bersyukur buat setiap bulan yang kita lewati. Hari ini kita gak akan ada seperti kita ada kalau bukan karena penyertaan Tuhan. Selalu saya ulang kembali yang pertama. Anda datang kepada siapa? Minta tolong kepada siapa ketika dalam kesukaran? Belajar dari seorang raja yang punya power, punya kekuatan. Tapi begitu dihantam sama badai, dia datangnya kepada Tuhan. Dia berkata, tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Anda bisa mulai chatting di gadget saudara. Anda bisa mulai chatting di channel YouTube GSPD Jombang atau di akun Facebook Jonas Naphtali. Engkau mulai bisa berkata dengan iman percaya, tolonglah aku ya Tuhan mengakhiri tahun 2022 ini dan siap masuk tahun 2023. Engkau menjadi pertolonganku ya Tuhan. Jadikanlah Tuhan
menjadi pertolongan dalam kehidupan kita. Setiap hadapi kesulitan, datang kepada Tuhan. Nah, yang menarik di kalimat berikutnya, ayat ini berkata begini, tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Lalu ada kalimat berikutnya, selamatkanlah aku, dikatakan sesuai dengan kasih setiamu. Selamatkanlah aku, tolong aku sesuai dengan kasih setiamu. Ada kata selamatkanlah aku. Selamat itu berarti ditolong. Kata selamat berarti waktu kalau kita sakit disembuhkan. Kalau jalan buntu, kata selamat dibuka jalan keluar. Itu selamat. Mestinya kalah, menang. Mestinya rugi, masih dikasih untung sama Tuhan. Itu selamat loh. Untung gak bangkrut, itu selamat. Dan ternyata Anda lihat gambar berikutnya. Jadi ternyata Tuhan itu menyelamatkan kita sebagai umatnya. Itu bukan saja karena kita sebagai umatnya minta tolong. Enggak, bukan sekedar itu. Tetapi karena ada yang namanya perjanjian Tuhan. Kita bicara tentang perjanjian Tuhan. Kalimat ini penting. Tuhan tolong kita bulan demi bulan. Tuhan selamatkan kita dari sakit kita, dari masalah kita. Tuhan sembuhkan kita. Ketika kita kekurangan, kita berdoa Tuhan berkati kita. Ketika kita kurang modal, Tuhan buka jalan. Macam-macam kebaikan Tuhan, pertolongannya menyembuhkan kita, menyelamatkan kita. Ternyata keselamatan, pertolongan, kebaikan, berkat, kesembuhan, mujizat yang Tuhan beri kepada kita, itu bukan sekedar karena kita minta tolong, tolonglah aku ya Tuhan. Tuhan tolong kita bukan karena sekedar kita yang minta tolong sama Tuhan. Tuhan menolong kita, menyelamatkan kita. Itu karena ada yang namanya ini perjanjian Tuhan. Tuhan itu sudah janji sama kita gitu loh. Memang karena kita minta tolong sama Dia, Tuhan tolong kita. Tapi sebetulnya bukan hanya sekedar karena kita minta tolong Tuhan selamatkan kita. Karena ada yang satu ini yang spesial. Ada perjanjian Tuhan untuk kita. Bilang sama-sama saya, perjanjian Tuhan. Bilang sama-sama saya, janji Tuhan buat saya. Ada janji Tuhan buat saya pribadi. Ada janji-janji Tuhan buat Anda masing-masing pribadi dengan keluargamu. Kita hidup itu karena dipelihara oleh perjanjian Tuhan. Janji Tuhan itu firman. Bukankah firman Allah itu berisi janji-janji Tuhan? Nah, saya mau terangkan dulu tentang yang namanya perjanjian Tuhan. Kata perjanjian dalam bahasa Inggris disalin dengan kata covenant. Dalam bahasa Ibrani itu lebih tajam pakai kata berit. Berit itu artinya begini. Ini adalah sebuah perjanjian dari dua belah pihak. Kata perjanjian Tuhan kepada kita itu bukan sepihak dari Tuhan saja. Perjanjian ini dua belah pihak, di mana masing-masing pihak harus melakukan bagiannya. Saya harap Anda memahami ini. Tuhan tolong kita, bukan sekedar karena kita Tuhan tolong saya, minta tolong, enggak. Tapi karena memang Tuhan punya perjanjian dengan kita, Dia berikan janji. Tapi ingat, janji ini bukan sepihak, tapi dua belah pihak. Masing-masing harus melakukan bagiannya. Beda dengan di dunia ini. Di dunia ini orang berjanji bisa gak menepati. Bahkan orang bisa bikin perjanjian hitam atas putih. Tanda tangan di depan notaris. Tapi itu bisa berubah kok. Zaman sekarang bisa dinego itu meskipun sudah tanda tangan. Di dunia ini yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Ada seorang cerita sama saya, dia menghutangi orang lain. Kasih hutang uang dengan nilai ratusan juta. Udah waktunya jatuh tempo ditagih. Yang ditagih malah marah. Proses hukum gak tahu ceritanya bagaimana. Yang berhutang itu jadi benar, yang ngutangi jadi salah loh saudara. Itu di dunia loh. Bisa berubah. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Padahal hitam atas putih loh. Bisa berubah. Kadang-kadang bikin kecewa ketika kita menghadapi kasus-kasus pengadilan seperti ini. Itu di dunia. Tapi dengan Tuhan gak bisa kita main-main. Yang namanya perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita, itu akan berlaku digenapi kalau kedua belah pihak masing-masing kita melakukan bagian kita. Tadi saya katakan ada perjanjian Tuhan.
Janji Tuhan akan digenapi, dilakukan dalam hidup kita kalau kita lakukan bagian kita. Anda gak usah khawatir. Kalau kita melakukan bagian kita, yakinlah Tuhan pasti lakukan bagiannya. Jangan suruh Tuhan lakukan bagian kita. Lakukanlah bagian kita. Saya suka mengajarkan sama saudara. Hari Sabtu pun saya ajarkan sama saudara. Seringkali janji Tuhan gak berjalan maksimal. Ada banyak kan orang Kristen, saya beriman Pak sama Tuhan, tapi iman kekristenannya tidak maksimal. Janji Tuhan tidak berjalan dengan maksimal, tidak berjalan dengan baik, bahkan sangat baik. Kenapa? Dia ini loh gak mau melakukan bagiannya. Apa bagian kita? Tetap taat sama Tuhan. Dalam ibadah perayaan Natal tadi malam saya katakan, bagian kita adalah mengabdi sama Tuhan. Sebab kadar pengabdian kita, kadar berkat kita. Seberapa kadar kita mengabdi setia taat sama Tuhan, itu kadar mujizat Tuhan ukur sama kita. Berkat datang setelah pengabdian. Jadi tahun depan jangan nuntut berkat sama Tuhan, jangan nuntut mujizat. Kok Tuhan gak kasih mujizat sama saya? Tuhan katakan, lu sudah ngabdi apa betul? Belum. Berkat itu datang, mujizat otomatis datang setelah Anda mengabdi. Tidak usah khawatir. Anda gak ngarep-ngarep, Anda tidak minta-minta sekalipun saudara ya. Anda itu kalau setiap hari mengabdi sama Tuhan, pagi ini Anda bangun, orang lain tidur, bikin pulau di Pulau Kapuk, bantal kapuknya itu. Ada bangun, itu bentuk kita mengabdi sama Tuhan loh. Tuhan, aku ini hambamu, Engkau rajaku, Engkau Tuhanku. Aku datang kepadamu Tuhan, bawa persembahan syukurku. Itu mengabdi. Lagi ngantuk-ngantuk ada bangun, itu mengabdi. Berkat datang setelah mengabdi. Loh saya ngomong, saya ngalami. Saya kalau nggak ngalami, saya nggak berani ngomong sama saudara. Apa yang saya sharingkan sama saudara, apa yang saya ajarkan, lepaskan dalam pengajaran, itu menjadi pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Saya bagi sama saudara. Saya yakin kalau saya ngalami, Anda bisa ngalami itu. Saudara bisa berkata amin. Beda loh saudara ya. Anda mesti mengalami itu. Seringkali keimanan kita dengan Tuhan gak maksimal karena kita gak mau lakukan bagian kita. Makanya janji Tuhan gak sepenuhnya terjadi. Bagian kita mengabdi, bagian kita tetap taat. Jangan lupa bagian kita juga mengampuni. Karena firman Tuhan katakan, ampuni orang bersalah kepada kamu. Gak mau Tuhan, Anda gak ikut. Percaya dengan iman, itu bagian kita. Sekalipun dihantam badai persoalan, aku tetap percaya Tuhan. Tetap tutup mata, lipat tangan, aku angkat tangan, percaya kepadamu. Itu bagian kita. Orang lain boleh tawar hati, orang lain boleh mundur, aku tetap percaya. Itu bagian kita. Tetap berdoa, tetap jadi berkat, tetap menabur. Selama kita di dunia ada namanya menabur dan menuai. Anda mau menuai gak menabur? Gak bisa. Bagian kita lakukan. Kalau Anda sudah lakukan bagian kita dalam beritnya Tuhan, ini perjanjian, covenantnya Tuhan. Oh, Anda akan mengalami perjanjian bagiannya Tuhan. Anda tahu bagian Tuhan apa? Bagian Tuhan tolong saudara. Bagian Tuhan berkati kita. Bagian Tuhan kasih mujizat. Bagian Tuhan menyelamatkan kita. Bagian Tuhan menyembuhkan kita. Bagian Tuhan membuka jalan yang tertutup buat kita. Kasih kemudahan, kasih kesempatan. Janji Tuhan, Dia menyelamatkan kita loh saudara. Kadang-kadang orang tutup-tutup sama jalan kita, Tuhan akan buka. Asal begini, Anda lakukan bagian saudara. Nanti percaya gini, Anda akan lihat di depan, itu ditata loh sama Tuhan satu persatu. Sampai Anda menangis terkagum, engkau dahsyat Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena engkau mengalami Tuhan melakukan bagiannya. Lakukan bagian saudara. Perjanjian ini dua belah pihak. Satu kata penting yang Tuhan taruh di hati saya, mengabdi itu penting saudara ya. Dan itu yang saya kerjakan ya, pokoknya mengabdi saya, apapun terjadi ini itu segala macam goncangan kesulitan, ya sudah mengabdi sajalah. Pada waktunya Tuhan pasti turunkan, lakukan bagiannya sama kita. Ini perjanjian. Nah kita kembali lihat ayat 26. Perhatikan ya. Jadi Tuhan itu ternyata menyelamatkan kita umatnya bukan saja karena umatnya kita minta tolong, tetapi karena ada yang namanya perjanjian. Dan nama perjanjian itu adalah kasih setia Tuhan.
Lihat ayat ini saya baca ulang ya. Lihat, perhatikan baik-baik. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Lalu dikatakan apa? Selamatkanlah aku sesuai dengan apa? Kasih setiamu. Jadi percayalah, ada satu janji Tuhan. Anda lihat gambar berikutnya. Dan ini menjadi modal kita. Jadi kita umat Tuhan, orang percaya kepada Tuhan. Kita itu punya modal yang besar. Apa pendeta modal kita? Modal kita itu kasih setia Tuhan. Modal kita kasih setia Tuhan itu punya modal loh kita. Apapun Anda hadapi, Anda punya modal. Ingat, ada kasih setia Tuhan. Makanya ada lagu lama. Kalau Anda Kristen lama atau ada orang Pantekosta karismatik yang lama, pasti tahu lagu ini. Kasih setiamu Tuhan. Tahu lagu itu? Tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Lagu ini bagus sesuai dengan perkataan firman. Kasih setia Tuhan dikatakan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, tak rusak oleh zaman. Kasih setia Tuhan artinya tidak pernah berubah. Kalau Anda punya rumah baru, seneng ya, catnya baru, gentengnya baru, interior semua baru. Tetapi 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, nggak bisa dibilang baru lagi. Catnya mulai kusam, ada mesti cat baru. Gentengnya mulai bocor, ganti yang baru. Lapuk oleh hujan, rusak oleh panas, rusak oleh zaman. Tidak ada yang kekal, semua bisa berubah. Tetapi kasih setia Tuhan kepada kita, perjanjian kasih setianya tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini kita ada, itu karena kasih setianya. Janjinya itu loh setia. Kalau Anda lakukan bagian saudara, Tuhan pasti lakukan bagiannya. Ada mengabdi, ada pasti ditolong. Ada mengabdi, pasti dibuka jalan. Ada mengabdi, berkatnya datang. Berkat datang setelah pengabdian. Lakukan bagian kita, termasuk mengampuni. Saya nggak bisa mengampuni, saya pengen mengampuni Pak Pendeta. Tapi saya nggak bisa, minta kekuatan Tuhan. Minta roh Allah menjamah hatimu. Sebelum kita mengakhiri tahun ini, 2022, kita akan masuk tahun yang baru. Dengan hati yang sehat, hati yang baru. Dengan hati yang baru Anda akan melihat, oh Tuhan dengan kasih setianya akan melakukan bagian-bagiannya yang luar biasa. Sampai Anda terpesona, dahsyat Engkau Tuhan. Lakukan bagian saudara. Perjanjian Tuhan itu luar biasa sama kita, tapi seringkali gak maksimal. Karena kitanya gak melakukan bagian kita. Berit itu dua belah pihak. Nah, saya mau masuk di ayat 27 tentang doa Daud. Ayat 26 itu isi doanya Daud. Bahwa ternyata kita diingatkan oleh doanya Daud, disingkapkan. Kalau Anda punya masalah gak usah takut. Ke depan mungkin saja ada masalah yang kita hadapi. Tapi ingat kata doa Daud. Ada perjanjian kasih setia Tuhan. Tuhan tolong kita. Bukan karena sekedar kita, Tuhan tolonglah aku. Karena ada janji setia Tuhan. Kasih setianya itu modal kita. Kalau dulu kita ditolong Tuhan gak berubah. Sekarang pun tetap ditolong Tuhan. Itu loh maksudnya. Meskipun di depan masalah besar, no problem buat Tuhan, dia tetap sanggup menolong setiap kita. Mari kita lihat di ayat 27. Sama-sama kita baca ayat ini saudara ya. Ayat 27, 1, 2, dan 3. Supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Wah ini keren ini ayat. Doanya Daud. Ini pengalaman imannya daripada Daud, dia sharingkan kepada kita. Daud berkata begini, supaya mereka tahu. Siapa mereka di sini? Orang-orang yang gak suka sama Daud. Orang-orang yang memusuhi Daud, menyerang Daud, mau jatuhkan Daud dari tahtanya dengan konfrontasi langsung, bahkan dengan fitnahannya. Daud berkata supaya mereka tahu, orang-orang yang memusuhi dia, masalah lah ini gitu ya, bahwa tangan-Mu lah, coba bilang sama-sama saya, tangan Tuhan. Bilang sama-sama saya, tangan-Mu lah Tuhan. Daud berkata bahwa tangan-Mu lah ini, tangan Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang telah melakukannya. Saudara, ketika kita hadapi masalah, lalu kita datang sama Tuhan. Kenapa kita datang sama Tuhan? Karena kita tahu setiap kita dihantam masalah, kita berdoa, tolong saya Tuhan.
Kenapa kita minta tolong sama Tuhan? Karena kita ngerti kita punya modal yang besar. Apa modal kita? Ada perjanjian kasih setia Tuhan. Bahwa Dia akan menyelamatkan kita. Bahwa Dia akan menolong kita. Dan pertolongan tangan Tuhan itu gak kelihatan loh. Percayakah saudara, tahun depan 2023 di hadapan kita, itu ada tangan yang gak kelihatan menyertai saudara. Ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan selalu menyelamatkan kita. Dan itu terbukti Januari, Februari sampai Desember ini kita ada. Sadarkah saudara, ada tangan Tuhan yang menolong kita. Meskipun tidak kelihatan, tapi kita tahu ini pertolongan Tuhan. Bukan cuman kita. Supaya mereka tahu. Siapa mereka? Orang di luar Daud. Orang memusuhi Daud. Orang di sekitarnya Daud. Orang akan tahu, mereka tahu. Ini perbuatan tanganmu Tuhan. Contoh kisah tentang Daniel. Ketika dimasukkan dalam gua singa. Singa gak bisa telan Daniel. Singa tidak bisa menerkam cakar Daniel, makan Daniel. Kenapa? Orang langsung tahu jawabannya. Raja pun tahu. Raja dia berkata, Tuhanmu hidup Daniel. Maka semua orang di kerajaan harus menyembah Tuhan Allahmu yang luar biasa. Raja pun tahu itu perbuatan Tuhan. Itu Tuhan yang melakukan. Meskipun gak kelihatan tangan Tuhan menolong kita. Tapi orang pasti bisa ngomong, itu Tuhan. Itu Tuhan, perbuatan Tuhan. Sama dengan Sadrak Meshach Abednego. Sama dengan kehidupan kita. Tempo-tempo mungkin Anda hadapi masalah saudara ya. Jalannya buntu, Anda punya kerjaan, Anda punya bisnis, macam-macam profesi bisnis saudara. Sama dengan kami hamba-hamba Tuhan, para pendeta melayani. Walaupun sebetulnya sebutan hamba Tuhan bukannya melekat pada pendeta ya. Seringkali orang salah tangkap, pendeta sombong banget, hamba Tuhan, pendeta itu kan sebutan di dunia. Kita semua hamba Tuhan sebetulnya. Tapi kami seringkali yang full timer melayani, kadang ada yang tutup jalan. Ada banyak teman pendeta ketika mendirikan gereja diresolusi, ditutup, ada orang. Kami pun pernah ngalami di Jombang. Jadi kalau orang cerita, oh diresolusi mau digini-gini, ya Anda belum ngalami, saya juga ngalami seperti itu gitu. Tapi ada tangan Tuhan yang menolong gitu. Nanti akhirnya kita tahu, oh itu Tuhan, perbuatan Tuhan. Anda kadang kerja ya, melakukan sesuatu. Ada orang tutup jalan saudara, orang fitnah, itu yang kerja itu gini-gini, nanti ditutup jalan. Dan segala macam diriwuin, direcokin. Tapi percaya begini, ketika Anda udah merasa, duh kok ribet banget ya urusan ini, kok susah banget sih. Ya, Anda punya masalah, kok susah banget sih gak ada jalan keluar. Percaya begini, Anda punya modal perjanjian Tuhan sama saudara. Apa perjanjiannya? Kasih setia Tuhan, datanglah minta tolong sama Tuhan. Lakukan bagianmu, jangan lupa. Apa yang terjadi? Anda akan melihat tangan Tuhan yang tidak kelihatan akan buka jalan. Akan tolong saudara. Dibuka satu-satu sama Tuhan. Saudara percayalah tahun depan. Ya, ada tangan yang tidak kelihatan. Itulah kehadiran penyertaan Tuhan akan tolong saudara. Nanti begitu Anda ditolong, Anda langsung tahu ini perbuatan Tuhan. Ini pertolongan Tuhan. Saya masuk, masih ada beberapa waktu ya. Saya tunjukkan di ayat berikutnya. Ayat yang ke-28. Ini penting. Pesan akhir tahun, siap masuk tahun depan. Ini penting. Ayo sama-sama kita baca. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Biar mereka mengutuk, engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hambamu ini kiranya bersuka cita. Dahsyat, powerful loh. Modal perjanjian kasih setia Tuhan, kalau kita lakukan bagian kita itu akan digenapi. Biar mereka mengutuk. Siapa mereka? Orang yang gak suka sama kita. Orang yang halang-halangi usaha saudara. Orang yang coba hambat berkat saudara, kerjaan saudara, proyek saudara, dibuntu jalannya. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Kita tidur semalam saja ya. Itu ada nyamuk gigit pipi kita. Kita nggak tahu. Semalam kita tidur nyenyak sampai mulut terbuka mangap saudara ya. Ada orang mau berbuat jahat, niat jahat sama kita. Anda nggak ngerti. Saya mau tanya, siapa yang jaga kamu semalam? Tuhan. Tuhan yang jaga saudara dan saya. Kita nggak tahu apa-apa waktu tidur. Jadi sebetulnya kalau kita dari Januari sampai Desember ini, Anda ngerti ya, siapa yang jaga kita? Tangan Tuhan yang nggak kelihatan yang jaga kita.
Anda terproteksi dengan baik. Ada tangan yang jaga saudara, yang selamatkan saudara. Udah mau mati tetap selamat. Tangan Tuhan yang jaga saudara. Kadang-kadang ada orang yang seperti ini, mengutuk, menggosipkan saudara, macam-macam dengan saudara. Kutuk itu lawannya berkat, saudara ya. Tapi Tuhan kata begini, biar mereka mengutuk engkau yang huruf besar itu Tuhan, engkau akan memberkati. Haleluya. Ada orang coba tutup jalan saudara, malah tetap saja saudara diberkati. Bahkan biarlah lawan-lawanku mendapat malu, berjubahkan malu, tetapi hambamu ini kiranya bersuka cita. Jadi gak usah takut ya, tahun depan ada tangan menyertai. Orang mengutuk, engkau memberkati. Bahkan engkau tetap bersuka cita dalam Tuhan. Saya tunjukkan beberapa ayat sama saudara. Kutuk itu lawannya berkat. Mungkin gak usah dibaca semua karena waktu ya, kepanjangan nanti saya khotbah ya. Lukas 6 ayat 27 sampai 31, tapi saya baca cuma sampai ayat 28 saja ya. Nanti baca di rumah ya. Selanjutnya catat saja ya. 27 sampai 31, tapi saya baca 27 sampai 28. Lukas 6. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kata Yesus, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu, berbuatlah baik kepada orang membenci kamu. 28 sama-sama coba kita baca. 2, 3. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Minta berkat bagi orang mengutuk kamu. Saya ulang ya, minta berkat bagi orang mengutuk kamu. Saya ingin sambung, tapi ingat kata-kata itu. Roma 12 ayat 17. Saya bacakan ayat ini, saya juga mau langsung potong ini saudara ya. Coba Anda lihat ayat, saya baca 17 deh ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dan seterusnya. Coba loncat ayat 20. 20, jangan balas kejahatan sama kejahatan. Berkati orang mengutuk kamu tadi ya. 20, sama-sama kita baca ayat 20. 2, 3. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tadi kita sempat baca ya, berdoa buat orang mengutuk kamu, berkati buat orang mengutuk kamu. Saran saya begini lewat firman, bukan saran, ini firman. Lakukan gitu ya, tahun depan, akhir tahun ini persiapkan hatimu untuk solid mampu lakukan ini. Kalau ada orang menjahati saudara, Anda kerja dijahati orang, pasti ngalami toh. Ada orang kerja sumpahin saudara, bangkrut lo gitu, kutuki saudara. Tuhan katakan apa? Begitu Anda pulang kerja mungkin malam, berlutut sama Tuhan, berdoa, Tuhan orang ini tadi mengutuki aku, berkati dia Tuhan, ampuni dia Tuhan. Haleluya saudara. Mungkin hari ini kau belum bisa melakukan itu, tapi ini penting loh. Engkau bagaikan menaruh bara api di atas kepalanya. Memang ada banyak tafsiran bara api, gak usah berdebat di sini. Ada bara api bicara pengampunan, taruh berkat di atas kepalanya. Tapi bara api itu panas kan, nanti dia serba salah loh panas kepalanya. Dia merasa gak enak, doakan dia. Nanti lama-lama dia gak enak loh saudara ya. Ada doakan terus, oh berkati. Jadi pesan saya begini, kalau ada orang mengutuki saudara, jegal saudara, kasih susah saudara, malam datang sama Tuhan. Tuhan aku berdoa, berkati si bapak ini Tuhan. Kalau dia mengutuki aku, bikin susah, berkati dia Tuhan. Kasih berkat dari Tuhan. Ada bagaikan taruh bara api di atas kepalanya. Itu bisa memang pengampunan, bisa taruh berkat di atas kepalanya. Tapi bara api itu panas bikin dia serba salah, merasa gak enak sama saudara. Nanti lihat, justru nanti ya kutuk itu akan Tuhan, engkau akan tetap bersuka cita dan akan diberkati oleh Tuhan kata Daud. Bahkan berkatnya dia datang sama saudara, bahkan dia akan datang sama saudara menjadi malu. Bahkan dia yang tolongin saudara, terbalik semuanya. Karena ada perjanjian kasih setia, dimanapun kau pergi ada berkat di atas engkau. Tapi kuncinya apa? Jaga mulut, jaga hati, jaga pikiran. Jangan kutuk, balas kutuk ya. Jangan jahat, balas jahat, tiru. Saudara mau gak mengalami sukacita di tahun depan? Mau gak saudara mengalami sesuatu yang luar biasa? Taruh bara api di atas kepala orang yang jahat sama saudara. Ya, balas dengan berkat, doakan malam-malam. Pulang kerja, langsung berlutut. Anda bisa masuk mobil berkata, Tuhan berkati dia. Ampuni dia.
Aku taruh bara api di atas kepalanya. Nanti semua akhirnya berubah. Ini pesan penting loh, jaga hati. Jadi message-nya masuk tahun depan, jaga hatimu sehat. Jangan orang caci maki sama saudara, sakit hati. Jadi racun sama saudara, jadi penyakit nanti. Kita akan selalu berhadapan dengan orang-orang yang nyebelin mulutnya. Apalagi Anda punya karyawan yang banyak. Aduh, macam-macam omongannya. Jaga hatimu sehat ya. Jaga mulut kita yang gak perlu ngomong, gak usah ngomong. Lebih baik memberkati saja. Kalau Anda bisa mengucapkan doa berkat buat orang mengutuki saudara. Anda tidak balas kejahatan-kejahatan. Tahun depan perjanjian kasih setia Tuhan. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya akan dipenuhi. Orang kutuki saudara, Tuhan berkati saudara. Bahkan hari-harimu dari Januari sampai Desember 2023, hidupmu akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mari kita akan sama-sama berdoa.